إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa fi hadha tanbihun على تهذيب العقيقة من العيوب التي لا يصح بها القربان من الأضاحي وغيرها. Dari sini pula ada satu peringatan untuk benar-benar menjaga hewan akikah dari berbagai macam kecacatan yang dengan cacat tersebut tidak sah sebuah kurban dari penyembelihan kurban ataupun hadi. Ya, seperti ada telinganya terputus misalkan, atau tanduknya patah, atau ada penyakit. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Ini tanbih, peringatan keras agar supaya menjaga akikah, hewan akikah tersebut, hewan tersebut, domba tersebut, jangan sampai kita berikan yang memiliki aib. Dimana dengan itu la yasihhu biha, tidak sah. Ya. Makanya hubungannya dengan pembahasan kurban, ya, tentang syarat sahnya hewan kurban. Wa minha fakku rihanil maulud. Kenapa perlu ditanbih di sini? Karena itu terkait dengan tebusan, ya, tebusan yang akan diberikan, yang akan dikurbankan untuk menebus bayi yang telah dilahirkan. Fa innahu murtahanun bi aqiqatih, karena bayi yang terlahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Masa kita mau menebus sesuatu yang berharga dengan hewan yang cacat? Maka la yasih, ini tidak sah. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatih. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Wa qad ikhtalafa fi ma'na hadzal habs wal irtihab. Para ulama berbeda pendapat mengenai ditahan dan digadaikannya bayi yang dilahirkan ini. Faqala ta'ifatun, sebagian ulama berpendapat, huwa mahbusun murtahanun 'anis syafa'ati liwalidayhi, yaitu dia tertahan, tergadaikan, tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kama qala Atha, sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in, wa taba'ahu alaihi al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan sebagaimana ini pendapat ini diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fihi nadhrun la yakhfa, walaupun pendapat ini perlu diteliti kembali. Fa inna syafa'atal walad liwalidi laysat bi aula minal aks.
Dikarenakan syafaat anak kepada orang tua bukanlah ya karena hubungan timbal balik. Bahkan kaunuhu walidan lah, bahkan murni karena orang tua itu adalah orang tua dari anak tadi. Laisa bijihatin lisyafaati fi, sehingga bukan masalah syafaat dalam masalah ini. Ini sebagian pendapat ulama yang lain. Wa kadza sairul qarabat wal arham, demikian pula ya kerabat dan ya orang-orang yang masih memiliki hubungan kerahiman, masih memiliki kedekatan kerahiman. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 33, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takutlah terhadap sebuah hari di mana ketika itu orang tua tidak membutuhkan anaknya, tidak pula anak itu membutuhkan orang tuanya sama sekali, yaitu tidak bisa menyelamatkan. Ini ketika yaumul mahsyar. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kalian terhadap sebuah hari di mana seorang jiwa tidak bisa menembus jiwa yang lainnya sedikit pun, dan tidak diterima darinya syafaat pembelaan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli di situ, tidak ada persaudaraan dan tidak ada pembelaan syafaat. Fala yashfa' ahadun li ahadin yaumal qiyamah, sehingga ayat-ayat yang menafikan, meniadakan adanya syafaat, artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat illa min ba'di ayya'adanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha' wa yarda, yaitu orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ya. Wa idnuhu subhanahu, dan izinnya Allah Subhanahu wa taala fi syafaati, dalam pemberian syafaat, mauqufun ala amalil masyru'i lahu min tauhidihi wa ikhlasihi. Dan izin dari Allah untuk memberikan syafaat itu tergantung pada amalan orang yang akan diberi syafaat. Jadi syafaat itu tergantung, izin Allah itu tergantung pada objeknya tersebut yang akan diberikan syafaat. Amalan dia, apakah dia termasuk yang mentauhidkan Allah, apakah dia yang termasuk mengikhlaskan Allah dalam ibadah, apakah justru kebalikannya, dia justru berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa martabatu syafi' min qurbihi 'inda Allah wa manzilatihi, dan tingkatan pemberi syafaat yang paling tinggi adalah siapa yang paling dekat di sisi Allah, kedudukannya. Laisat mustahaqqatan biqarabatin wala binubuwatin wala ubuwah, di mana itu tidak bukan terkait karena kerabat atau kenabian atau karena dia anak atau karena dia ayah. Waqad qala sayyidu syufa'a wa awjahuhum indallahi li'ammihi wa 'ammatihi wa ibnatihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidu syufa'a, pemberi syafaat pada hari kiamat yang paling tinggi, itu pun tidak lepas dari izin Allah, yaitu ketika berkata kepada pamannya, anaknya, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan kepada kalian dari Allah sedikit pun. Wa fi riwayatin la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak memiliki untuk memberikan bagi kalian dari Allah sesuatu pun. Ya.
Wa qala fi syafa'ati ulma, dan Rasulullah SAW juga berkata dalam syafaat al-uzma, lamma yasjudu baina yaday rabbih wa yashfa', ketika beliau sujud di hadapan Allah dan meminta untuk supaya bisa memberikan syafaat, fa yahuddu li haddan fa udkhiluhumul jannah, kemudian diberilah batasan bagiku, batasan-batasan yang jelas, siapa saja yang masuk ke dalam surga, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Minta kepada Allah, kemudian dipilihkan, ini yang masuk neraka, ini masuk surga. Yang masuk surga silahkan masukkan ke dalam surga. Fasyafa'atuhu fi haddil mahdud yuhadduhumullahu ta'ala lahu. Maka syafaat beliau tetap terbatasi di sini, dibatasi oleh Allah. La tujawizuhum syafa'atuh, tidak melewati, melampaui apa yang sudah diizinkan oleh Allah. Famin aina yuqal, lalu bagaimana dikatakan innal walad yashfa'u liwalidihi fa idza lam yu'aqqa anhu hubisa 'ani syafa'ah lahu. Lalu bagaimana bisa dikatakan anak memberikan syafaat kepada orang tua kalau tidak diakikoi, terhalang dari syafaat? Ya, ini menurut pendapat ulama yang kedua, ya, membantah pendapatnya Imam Ahmad. Wala yuqalu liman yashfa' li ghairihi, atau tidak pula dikatakan siapa yang tidak memberikan syafaat innahu murtahan, karena dia tergadaikan dengan akikahnya. Wala fil lafzi ma yadullu ala dzalik, dan tidak ada lafaz hadis yang menunjukkan atas perkara ini. Ya. Walaupun pendapat yang pertama ini perlu kita perhatikan, ya, karena dalam rangka hati-hati. Wallahu subhanahu yukhbiru an iltihanil abdi bikasbihi. Dan yang lebih tepat, ya, menurut pendapat yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan seorang hamba itu tergadaikan dengan amal usaha dia. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Dalam surah Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan apa yang dia usahakan. Ketika dia akikah atau tidak, dia tergadaikan dengan itu. Balasan yang akan diberikan tergantung apa yang dia lakukan. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman, ulaika alladziina ublisu bima kasabu. Mereka lah orang-orang yang ublisu bima kasabu, tertutupi, terhalangi dari apa yang mereka usahakan. Ya. Fal-murtahanu huwal mahbus. Maka tergadaikan adalah tertahan. Imma bi fi'lin minhu, dia tertahan dari masuk surga karena perbuatannya. Au fi'lin min ghairi, atau perbuatan yang lainnya. Seperti anak akan terhalangi dari kebaikan karena perbuatan orang tuanya sendiri. Ya. Dan orang tua akan terhalangi mendapatkan manfaat anak yang saleh karena perbuatan dia sendiri. Ini salah satunya. Amma man lam yashfa' li ghairi fala yuqal lahu murtahan 'ala al-itlaq. Adapun ketika tidak memberikan syafaat kepada yang lain, tidak dikatakan dia tergadaikan secara mutlak. Bal murtahan huwal mahbus an amrin kana bi sadati nailihi wa husulih. Maka yang namanya tergadaikan adalah tertahan dari sebuah perkara. Dia terpalingkan untuk mendapatkannya, untuk menghasilkannya karena sebab dia atau yang lainnya. Wala yalzimu min dzalik ay yakuna bi sababin min. Ya, tidak dilazimkan karena sebab dirinya, bal yahsulu dzalik taratan bi fi'li wa taratan bi fi'li ghairi. Bahkan terkadang karena dirinya atau karena yang lainnya. Ya. Jadi tadi yang seperti anak katakan, seorang orang tua dia akan terhalang dari kebaikan anaknya dengan sebab dia tidak mengakikahi anaknya.
Dan anak ini pun akan terhalang mendapatkan kebaikan karena orang tuanya tidak mengakikoinya. Ya. Waqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala nasikata 'ala al-walad sababan li fakki rihanati min asy-syaitan alladhi ya'laqu bihi min hin khurujihi ila dunya wa ta'ni fi khasiratihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penyembelihan terhadap anak ini sebagai sebab untuk membebaskan belenggu-belenggu syaitan yang sudah mengikat seorang anak dari semenjak lahirnya ke dunia sampai kemudian menusuk-nusuk ke perutnya, ya, sehingga anak itu menangis. Jadi ketika lahir syaitan demikian, ya, sebagaimana pada riwayat Bukhari, ya. Pada riwayat Bukhari demikian, ketika bayi itu lahir syaitan itu menusuk-nusuk perutnya. Fakanatil aqiqatu fidaan wa takhlisan lahu min habsi syaitani lahu wa siznihi fi usrihi. Sehingga aqiqah itu adalah tebusan, pembebasan, pelepasan dari syaitan yang menahan dan memenjarakan bayi tersebut dalam penjaranya. Wa man'ihi lahu min sa'ihi fi masalihi akhiratihi allati ilaiha ma'aduh. Dan juga sebagai benteng pencegahan dari usaha-usaha syaitan untuk menghalangi manusia itu mendapatkan kemaslahatan akhirat yang itu adalah tempat kembalinya. Faka'annahu mahbusun li dhabhi syaitanillah bis-sakin alladhi 'addaha li atba'ihi wa awliyaihi. Maka di sini adalah sebagai bentuk pertahanan. Jangan sampai syaitan memutus hubungan antara Allah dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqsama li rabbih annahu laisa ta'sil annahu liyasta'silanna dzurriyyata Adam illa qalilan minhum. Bukankah sebelumnya syaitan itu telah bersumpah atas nama Rabb-Nya akan benar-benar menggoda keturunan Adam dan tidak akan ada yang selamat kecuali sedikit saja. Wa huwa bil mirsadi lil maulud min hini yakhruju ila dunya. Dan bentuk penyesatan syaitan itu adalah semenjak bayi itu lahir, maka syaitan itu akan menusuk-nusuk perut bayi tersebut. Fahina yakhruju yabtadiruhu aduwuhu wa yadhummuhu ilayhi wa yahrusu ala an yaj'alahu fi qabdatihi wa tahta usrihi. Maka ketahuilah ketika bayi itu keluar di dunia ini, syaitan yang merupakan musuh kita, musuh manusia yang sangat nyata, segera menggoda, segera meraih daripada bayi tersebut dan sangat semangat untuk supaya bayi tersebut berada di bawah kekuasaan dia, dimasukkan dalam penjara dia, wa min jumlati awliyaihi wa hizbih, dan akan dijadikan termasuk pendukung-pendukung dan kelompok-kelompok yang mendukung syaitan. Fahuwa ahras syai'in ala hada, dan mereka, syaitan adalah makhluk yang sangat semangat untuk menyesatkan manusia. Wa aktsarul mauludin min aqta'ihi wa jundih, dan kebanyakan bayi yang dilahirkan, ya, itu termasuk, ya, aqta'ihi. Ya, aqta'ihi adalah pengikutnya. Kebanyakan manusia yang lahir di dunia ini itu tidak diaqiqai, ya. Maka manusia-manusia tersebut akan menjadi pengikutnya, wa jundih, dan tentaranya, menjadi syaitan-syaitan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wasyarikhum fil amwali wal aulad,
dan bersamalah mereka dalam anak dan dalam harta dan anak-anak. Syaitan di sini Allah silahkan, syariku silahkan ya bersama mereka dalam kepemilikan harta dan anak. Ketika harta tersebut haram, tidak barokah penggunaannya, maka itu bersama dengan syaitan. Ketika anak itu ya, ketika berhubungan orang tuanya tidak menyebut bismillah, tidak setelah lahir tidak diakikahi, tidak dididik secara syar'i, maka anak tersebut hanya akan menjadi pengikut syaitan. Ya, hanya akan menjadi pengikut syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu. Sungguh iblis ketika itu sungguh sangat-sangat percaya diri terhadap ya prasangka-prasangka, rencana-rencana dia. Maka al-mauludu bi sadati hadzal irtihan, maka ketika bayi yang baru terlahirkan itu mendapatkan serangan-serangan dari syaitan berupa seperti ini, fasyara Allah subhanahu wa ta'ala lil walidaini ay yufakka rihanahu bidhibhin yakunu fida'uh. Maka segera Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi kedua orang tua untuk segera menebus bayi yang tertahan tersebut dengan sembelihan hewan akikahnya. Fa idza lam yudbah anhu baqiya murtahanan bih. Ketika tidak disembelihkan hewan akikah, maka akan tertahan ya, dan akan tertahan oleh kebaikan, bahkan bisa direbut oleh syaitan. Dan peran syaitan lebih besar dibandingkan orang tuanya. Walihada qala Nabi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulam murtahanun bi aqiqatih. Bayi itu tergadaikan dengan akikahnya, fa ariqu anhu damma, maka alirkanlah darinya darah, itu menyembelih, wa amitu anhu al-adha, dan singkirkanlah adha penyakit, itu rambut yang ada pada kepalanya. Fa amara bi iraqati ad-dami anhu alladhi yakhlusu bihi min al-irtihan. Maka Rasulullah perintahkan di sini untuk mengalirkan darah, ya, di mana itu adalah tanda terlepasnya dari tahanan atau ketergadaian, walau kana irtihatuk, ya, untuk memurnikan, membersihkan, mensucikan bayi dari kotoran-kotoran batin dan zahir yang masih tersisa, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang zahir dan batin, ya, dari bayi tersebut. Allahu a'lam bi muradih, dan Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang dimaksudkan. Wa rasuluh, dan demikian pula rasulnya. Ya, demikian ya perkara yang perlu diperhatikan dalam masalah hikmah dibalik disyariatkannya akikah. Ada dua pendapat di sini ya, tadi kita simpulkan. Yang pertama adalah siapa yang belum diakikahi maka akan terhalangi tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Pendapat yang kedua, akikah itu adalah bentuk pembersihan, pemurnian, pensucian bagi bayi tersebut dari kotoran-kotoran yang ada dalam zahirnya atau batinnya. Ya, ini adalah ilah yang kedua. Al-faslu tsani asyar. Sekarang fasal yang ke-12. Fi istihbab tabkhiha duna ikhraj lahmiha ni'an. Disunahkan untuk memasak hewan sembelihan akikah tersebut dan tidak dibagi begitu saja dengan dagingnya. Artinya lebih utama dimasak. Kalau Idul Kurban itu kan kita bagi mentah. Kalau akikah afdalnya adalah dimasak. Walaupun kalau boleh saja sebenarnya. Qala al-Khallal fi jami'ih, berkata al-Khallal dalam jami'nya, bab ma yustahabbu bi dzabhil aqiqah, apa yang disunahkan dalam menyembelih akikah. Akhbarani Abdul Malik Al-Maimuni annahu qala li Abi Abdullah
telah mengkhabarkan kepadaku Abdul Malik Al-Maimuni bahwasanya beliau berkata kepada Abu Abdullah, al-aqiqah tudbakh. Apakah aqiqah dimasak? Qala na'am, iya. Wa akhbarani Muhammad bin Ali qala haddatsana al-Athram anna Abu Abdullah qala fil aqiqah tudbakhu judulan. Telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Ali, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Afram bahwasanya Abu Abdullah Imam Ahmad mengatakan mengenai akikah tudbahu judulan, yaitu dimasak dengan masing-masing bagian ruas tulangnya. Judulan itu masing-masing bagian ruas tulangnya sama tulang-tulangnya. Wa akhbarani Abu Dawud annahu qala li Abi Abdullah, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Dawud bahwasanya beliau berkata kepada Abi Abdullah, tudbakhul aqiqah, apakah aqiqah dimasak? Qala na'am, iya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, innahu yashtaddu alaihim tabkhu, dia kesulitan memasaknya. Qala yatahammaluna dzalik, kalau begitu ya yatahammaluna dzalik, ya paksakan untuk dimasak. Padahal di sini innahu yashtaddu alaihim tabkhu, mereka kesulitan untuk memasaknya. Imam Ahmad justru menjawab yatahammaluna dzalik, ya gimana pun caranya dimasak. Berarti menurut beliau sangat ditekankan untuk dimasak. Wa akhbarani Muhammad bin Husain anna Fadl bin Ziyad haddatsahum anna Abu Abdullah qila lahu fil aqiqah tudbakhu bima'in wa milhin. Telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Husain bahwasanya Fadl bin Ziyad menceritakan kepada mereka bahwasanya Abu Abdullah Imam Ahmad dikatakan kepadanya mengenai aqiqah, apakah dimasak dengan air dan garam? Qala yustahabu dzalik, disunnahkan dengannya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, fa in tubikhat bi syai'in akhar, kalau dimasak dengan yang lainnya, qala ma dharra dzalik, itu tidak mengapa. Ya, dimasak dengan yang lain tidak mengapa. Wa hadza li annahu idza tabaqaha faqad kafa al-masakin wal jiran mu'annat at-tabkhi. Demikian kata Imam Al-Qayyim, kalau kita bagi dalam keadaan sudah masak, maka ini akan mencukupkan atau akan membantu orang-orang miskin dan tetangga untuk biaya pemasakan lagi. Kalau dibagi mentah, mereka butuh biaya untuk masak. Ya. Wa huwa ziyadatun fil ihsan, dan ini adalah tambahan dalam kebaikan. Diberi daging dan dimasakkan, double kebaikannya. Wa syukru hadhihi ni'mah, dan bukti syukur atas kenikmatan ini. Wa yatamatta'ul jiranu wal auladu wal masakinu biha hani'atan mukaffiyatan al mu'nati, sehingga tetangga bisa merasakan kenikmatan masakan tersebut langsung siap saji. Demikian pula anak-anak juga langsung siap menikmatinya. Orang-orang miskin juga langsung menikmatinya dengan lezatnya dan tidak usah masak. Fa inna man uhdiya lahu lahmun madbukhun mahayya lil akal mutayyib. Karena barang siapa yang diberikan dia daging yang sudah dimasak, maka dia sudah siap langsung makan. Dengan senang hati dia langsung makan. Kana farhu wa sururu bihi atamma min farhi bilahmin nayy yahtaju ila kulfatin wa ta'ab. Sehingga bahagia orang yang mendapatkan daging matang itu lebih sempurna, ya, dibandingkan jika mendapatkan daging yang masih mentah, perlu biaya dan perlu waktu, butuh tenaga untuk masaknya lagi. Walihada qala Imam Ahmad yatahammaluna dzalik. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad tadi ditanya mengatakan bagi orang yang keberatan masak, yatahammaluna dzalik. Ya, dipaksa, ya. Bagaimana caranya supaya bisa dimasak? Wa aidan, dan demikian pula, fa innal at'imatal mu'tadata allati tajri majra asy-syukrani kulluhu sabiluha at-tabkhu. Alasan yang kedua, semua makanan yang sudah terbiasa dilakukan oleh manusia dan disetujui dalam Islam, artinya tidak dilarang. Pada zaman Rasul itu berlangsung dan Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah juga tidak ada yang sebagiannya memang disuruh seperti akikah. Akikah kan sebelum Rasul itu sudah ada dan disuruh.
Dan ada lagi bentuk-bentuk pemberian makanan, pemasakan makanan yang memang berlangsung. Hanya saja Rasulullah tidak menganjurkan dengan hadis, tetapi tidak melarang. Nah, kalau seperti ini namanya takrir. Rasulullah berarti menyetujui, dan itu termasuk perbuatan baik berarti. Yang ini dikatakan sebagai syukran, atau bahasa Indonesia itu syukuran. Apa syukuran? Maka ini budaya-budaya yang baik, bahkan mustahabbah, yang disukai dan dicintai. Rasulullah membiarkan. Kulluha sabiluha at-tabkh. Semuanya caranya dimasak. Contoh di sini, falaha asma'u muta'addidah, memiliki nama-nama yang banyak. Ya, memiliki nama-nama yang banyak. Yang pertama adalah al-qira. Qira itu adalah ta'amul dhifan, makanan yang dihidangkan untuk tamu, namanya qira. Jadi kalau kita punya tamu, kita masak, masakannya namanya qira. Namanya qira. Begitu ya. Ini diperhatikan supaya tidak ngobrol sendiri. Kemudian tadi qira adalah makanan yang diberikan kepada siapa? Kepada tamu. Namanya qira. Yang berikutnya adalah ma'dabah, ta'amu da'wah. Ma'dabah adalah makanan yang diberikan kepada undangan umum, ya, undangan. Saya undang kamu ke rumah, mau apa? Acara apa? Makan-makan aja, namanya ma'dabah. Namanya ma'dabah. Yang berikutnya at-tuhfah. Tuhfah itu ta'amu zair, makanan bagi orang yang berkunjung. Ada orang main, bedanya zair dengan dhifan. Orang Arab dulu dhifan itu biasanya sehari bertamu. Kalau berkunjung itu sesaat. Nah, kalau dia berkunjung sesaat ke rumah kita, tidak sampai 1 hari, namanya tuhfah. Ya, tuhfah. Kemudian al-walimah, ya, ta'amul urus. Ya. Yaitu makanan karena pernikahan. Menghadiri pernikahan. Nah, kalau ini memang ada perintahnya, ulih walau bisyad, walimah lanlah walaupun dengan syad, walaupun dengan kambing. Kalau ini jelas ya, ada perintah, hukumnya wajib. Kalau yang lain hukumnya sunnah. Kemudian al-khurs, ta'amul wiladah. Al-khurs itu ta'amul wiladah. Jadi melahirkan, kemudian kita buat makanan saat hari kelahiran itu, bagi-bagi. Namanya apa? Al-khurs. Boleh, yang penting jangan sebanyak akikah ya. Karena yang inti nanti hari ke-7-nya, akikahnya. Tapi pada hari H dia bagi makanan, enggak apa-apa, sebagai wujud syukur. Misalkan lahir hari ini, setelah itu dia beli atau membuat makanan harinya apa? Anak saya lahir hari ini, bagi makanan atau ngundang. Itu dia mau apa? Namanya khurs. Ya. Ini ta'amul wiladah. Baru yang berikutnya akikah. Akikah itu penyembelihan. Kalau makanan berarti umum, boleh chicken, boleh urap, boleh apa, terserah. Pokoknya makanan. Ya. Kalau orang Jawa biasanya apa? Urap. Sama ada terinya, nasinya kuning, terus ditambah panggang ayam. Gitu ya. Nah. Ya silakan saja. Yang penting hari ke-7-nya itu yang wajib. Ya. Yaitu zabhu anhu yawma halqi ra'sihi fis sabi', yaitu penyembelihan yang dilakukan saat penggundulan rambut bayi pada hari ke-7 kelahiran. Kemudian al-azirah ta'amul khitan. Al-azirah ta'amul khitan. Misalkan anak kita khitan di selain hari ke-7. Karena ada sebagian riwayat khitan disunahkan hari ke-7. Ada bagian lagi karena tidak anggap pendapat itu riwayat tersebut lemah, dan kebiasaan orang Arab mengkhitan itu di hari yang lain selain daripada akikah. Maka makanan itu saat
Ya kalau acara di Indonesia itu namanya sunatan atau khitanan. Sampai ada hajatan, ya silakan saja, tidak dilarang. Dan Rasulullah mendiamkan, tidak mempermasalahkan, tidak melarang dan tidak menyuruh. Berarti boleh. Kalau niatnya syukur, jadi pahala. Kalau niatnya supaya dapat untung, ya supaya dapat pecingan anaknya, bisa beli sepeda, ya boleh-boleh saja. Atau barangkali abinya pengen tambahan beli motor, ya monggo-monggo saja. Namanya azirah, ta'amul khitan, makanan yang dihidangkan karena habis menghitan anaknya. Nah, ini silakan. Atau perempuan, ya, atau laki-laki, bayi laki-laki, bayi perempuan, atau laki-laki perempuan yang belum dikhitan, kemudian menghitan, itu makanan yang disediakan namanya azirah. Dan khitan itu disunahkan bagi perempuan, diwajibkan atas laki-laki. Walaupun sebagian orang-orang barat mengatasnamakan ilmu kedokteran, katanya khitan pada perempuan itu tidak manfaat. Ya, tidak manfaat bagi Anda. Ini dalam Islam ini berpahala. Ya, berpahala. Jadi disunahkan bagi perempuan untuk berkhitan sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Bahkan kalau mazhab yang lain, mazhab Zahiriyah dan sebagian mazhab yang lain, ya, itu wajib laki-laki wajib, perempuan wajib juga, sama. Ya, jadi perempuan yang belum khitan, ya disunahkan khitan. Kan nggak ada batasan umur. Umur 70 tahun khitan juga nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Jadi yang belum khitan, dikhitan. Nanti ada acara makan-makan, apa? Acara khitanannya siapa? Khitanannya mbak ini. Loh, umurnya udah 30 tahun kan belum khitan. Nggak apa-apa kan? Itu undangannya namanya azirah, aziratu fulanah, atau aziratu fulan, atau sunatannya fulan. Ya. Nggak biasa di Indonesia, ya dibiasakan. Ya, itu sunnah. Kemudian al-wadhimah. Wadhimah ini ta'amul mat'am, makanan karena kematian. Bukan berkat itu ya, bukan. Jadi wadhimah ini adalah sebagaimana Rasulullah sabdakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan. Yaitu tetangga atau famili buat makanan diberikan kepada orang yang kena musibah. Ya, ini namanya wadhimah. Makanannya namanya wadhimah. Tetangga kita meninggal, kita masak besar, kita berikan makanan yang enak kepada tetangga kita. Namanya wadhimah. Kalau di sebagian tempat kebalik, ada yang meninggal, alhamdulillah 40 hari gratis. Ya. Ini bukan begitu ya. Justru kita tetangga yang ngasih makan kepada orang yang kena musibah, bukan mengharap ya sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi. Nah, ya, seperti ini. Ya. Ini namanya wadhimah. Kemudian naqi'ah, ta'amul qadim min safari. Orang yang baru pulang safar, kemudian dia buat makanan, kemudian dibagi ke tetangga, yang namanya naqi'ah. Ya, naqi'ah. Kalau orang Indonesia namanya walimatus safar katanya. Ya, walimatus safar. Tapi ini dilaksanakan setelah pulang safar, bukan ketika berangkat safar. Dan tidak terikat dengan haji. Pulang haji, kemudian walimatus safar. Bukan. Pokoknya dari safar dari manapun, pulang, masak-masak, sebagai wujud syukur saya pulang safar dengan selamat. Syukur kepada Allah, masak-masak, bagi-bagi kepada tetangga, namanya naqi'ah. Ya. Jadi kalau walimatus safarnya habis pulang haji nggak masalah sebenarnya. Yang penting jangan kayak pelantikan, saya sudah haji, ini pelantikannya, bukan begitu ya. Jadi sebenarnya silakan saja. Ini termasuk wujud syukur. Kemudian al-waqirah. Al-waqirah ini ta'amul firahi minal bina. Makanan yang dibagi karena selesai habis bangun rumah. Ya, habis bangun rumah. Kita habis bangun rumah, syukuran, yang penting enggak ada benderanya di belandarnya ya. Ya, yang penting enggak ada itunya.
Biasanya kalau rumah di ya orang dulu ada sajennya di atas terus belandar. Tahu belandar Pak ya? Belandar itu ada benderanya. Itu jangan begitu. Katanya ini akan melindungi dan mengayomi rumahnya tidak ambruk. Nah itu sudah khurafat ya, keyakinan-keyakinan yang batil. Udah pokoknya masak-masak besar bagi ke tetangga. Kenapa? Iya, syukuran bisa bangun rumah. Ya. Syukuran bangun rumah. Ya, ini silakan. Atau habis beli rumah ya, dia buat masakan bagi ke tetangga. Kenapa? Habis beli rumah, alhamdulillah, syukur enggak apa-apa. Ya. Fakana al-it'amu 'inda hadhihi al-asya' ahsan min tafriqil laham. Maka semua jenis makanan ini, membagikan makanan ini bagus dan lebih bagus dengan dimasak daripada memberi daging saja. Wa adkhala fi makarimil akhlaqi wal jud, dan ini termasuk adalah akhlak yang mulia dan termasuk sifat kedermawanan. Jadi silakan saja acara-acara seperti itu, monggo saja. Misalkan kirim gula teh kalau lebaran, ya monggo saja. Kalau di Brebes namanya nyadran Pak ya. Nyadran. Ya itu budaya-budaya yang baik. Ya, monggo saja. Mau dinamakan nyadran apa halal bihalal, monggo itu kebiasaan yang baik, tidak mengapa, enggak masalah. Ya. Yang penting di dalam acaranya itu enggak ada yang neko-neko ya, tidak ada yang menyelisihi syariat. Begitu saja. Jangan halal bihalal, dangdutan rupanya. Nah, itu yang nggak boleh seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Afwan mau tanya, ini ada fulana mau menikah tapi beliau belum akikah. Terus dikasih kambing dari mempelai laki-laki. Kalau kambingnya diniatkan akikah untuk kirim-kirim ke tempat mempelai laki-laki, hukumnya bagaimana? Banyak sekali. Belum akikah dikasih kambing, setelah itu masak diberikan ke keluarga yang memberi. Bingung juga saya ini. Intinya si suami ini atau calon suami ini ngasihnya dalam rangka apa? Kalau dalam rangka untuk walimahan, ya walimahan saja, jangan diniatkan untuk akikah. Ya, menurut ana dipisahkan saja. Walaupun mungkin ada yang berpendapat ada amal mustarak, tapi ini karena momennya berbeda, lebih baik dipisahkan saja. Akikah sendiri, walimah sendiri, terus kalau ada budaya mengirim ke calon besan, ya sendirilah. Masa datang ke calon besan, ini akikah saya sekaligus walimahan, sekaligus. Ya. Jadi asal dipisah-pisah ya. Sabar. Ana mau tanya, kalau uang suami kan uang istri. Ya belum tentu. Waduh. Kok uang suami uang istri? Bukan. Pada sebagian uang istri, pada uang suami itu ada hak istri itu pasnya. Bukan uang suami uang istri, bukan. Salah ini. Wah, ini pengen menguasai harta suami ini. Istri itu cuma dapatnya 1/8 kalau punya anak. Kalau waris suaminya mati paling dapat 1/8 kalau punya anak. Nggak punya anak paling dapat 1/4. Itu haknya istri. Ya, haknya istri. Ini hak waris, hak nafkah ya bil ma'ruf sesuai dengan kebiasaan. Jadi bukan harta suami, harta istri, bukan. Harta suami ada hak istri begitu. Kalau uang istri apakah itu uang suami? Ya enggak, jelas tidak. Ya, tapi kalau mau ngasih ke suami membantu ya bagus. Apakah anak berdosa pakai uang sendiri untuk sedekah tanpa suami tahu? Ya tidak berdosa, uangnya sendiri. Tapi kalau pakai uangnya suami, nah itu perlu izin. Ya. Kalau uang sendiri nggak apa-apa, silahkan.
Bagaimana hukumnya ketika kita membeli hewan akikah untuk anak laki-laki kepada peternak, lalu kita mendapatkan satu jantan satu betina? Dan sudah kami sampaikan, jika adanya betina tolong carikan yang tidak sedang hamil. Peternak mengiyakan dan mereka bilang tidak hamil. Namun kenyataannya ketika disembelih kita dapati hewan itu hamil. Kami tidak tahu karena kami tidak mengerti tentang binatang tersebut. Kami membelinya melalui teman amanah. Bagaimana hukumnya? Apakah sah dan dimaafkan akikah bayi laki-laki tersebut, ataukah kita berusaha harus menggantinya? Ya tidak, silakan ya. Memang afdalnya kambing jantan, tapi kalau betina juga nggak apa-apa, nggak masalah. Hamil juga, ini sih terkait tentang ini ya, terkait tentang perjanjiannya tidak hamil tapi rupanya hamil, begitu ya. Cuma kalau sah-sah saja, kemudian janinnya tersebut itu ikut kepada penyembelihan induknya. Induknya tersembelih, maka janinnya juga termasuk kesembelih. Kecuali kalau ketika dikeluarkan masih hidup, maka disembelih saat itu. Tapi kalau ketika itu sudah ikut mati, maka janin ini termasuk bagian tubuh dari induknya. Bagaimana hukum azan di telinga bayi ketika lahir mungkin ya? Menurut Ibnul Qayyim itu sunnah. Menurut Ibnul Qayyim. Menurut Syekh Al-Albani itu hadisnya dhaif. Kayaknya sudah pernah kita bahas ya pada awal pembahasan ini. Menurut Ibnul Qayyim itu hadisnya hasan. Menurut Syekh Al-Albani itu hadisnya dhaif. Ana sendiri lebih mengamalkan yang tidak diazani. Tapi kalau mau mengazani juga nggak masalah sebenarnya. Adapun kalau mati diazani ini yang nggak ada syariatnya. Ya. Waktu hidup diazani aja nggak datang, mati diazani. Mau tanya, kalau bagi-bagi makanan karena setelah beli mobil atau keterima kerja, apakah boleh? Takut dibilang ria. Oh boleh, yang penting jangan lupa sampai ya makanannya. Silakan. Beli mobil R3 ya, kemudian tasyakuran nyembelih kerbau misalkan, ya monggo, boleh-boleh saja. Beli motor, yang penting jangan pecah telur ya. Ya, pecah telur, ada pecah pecah dawegan itu ya. Nah, itu yang ritual-ritual yang dibumbu-bumbui. Adapun kalau masak, dibagi, ya silakan, itu bagus. Tapi bukan harus juga, wajib ya tidak wajib. Ya, tapi kalau melakukan membagi makanan sebagai wujud syukur, ya itu bagus, ahsan. Afwan Ustaz, mau tanya, makanan yang dibagikan dari tetangga katanya ruwahan, sya'banan, biasanya dalam bentuk ketan makanan, apakah boleh dimakan? Kalau itu sebagai bentuk syukur saja atau pengen banyak sedekah, sebenarnya sih nggak masalah sih ya. Apa itu yang dinamakan ruwahan, sya'banan, apa udun-udunan, manjat-manjatan ya. Kalau orang Brebes bilangnya gitu. Kalau Sya'ban apa tadi namanya? Manjat-manjatan itu ya. Nanti unggahan, terus nanti ada udun-udunan. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting nggak usah ada keyakinan ini utama gitu. Kalau dia niatnya saya ingin bagi-bagi makanan karena bulan Sya'ban ini bulan yang baik untuk banyak ibadah, puasa, sholat, sedekah, ya sudah silakan saja, nggak masalah. Apalagi yang terkadang justru yang melaksanakan begitu kadang yang nggak puasa, kadang yang herankan begitu. Ya, kadang mengutamakan budaya dibanding syariat. Sebenarnya budaya tersebut kalau dilaksanakan dengan tetap dia melaksanakan syariat, ya itu akan jadi baiknya. Termasuk membagi makanan ke tetangga silakan. Termasuk di kampung kalau tetangga kita diberi banyak seperti ini, terima saja. Dan nanti kita ketika puasa bagi makanan apa takjil untuk buka puasa lah apa dan seterusnya, nggak apa-apa. Jadi
kalau kita ada yang ngirim, usahakan kita balas. Ya. Adapun kalau acara-acara yang jelas kebid'ahan, yang seperti perayaan-perayaan kematian, kita tolak dari awal. Selesai, tolak. Tapi kalau acara-acara kayak gini, yang mereka namakan Sya'banan atau yang lain, kalau menurut saya, wallahu ta'ala alam, ya diterima saja. Dan kita balas kebaikan tersebut dengan membuat makanan lagi di hari yang berbeda, sehingga tidak terkesan harus di bulan itu. Walaupun memang ada ulama yang mengatakan mengkhususkan makanan di hari itu juga boleh, seperti mengkhususkan sedekah saat bulan Maulid, yaitu menurut sebagian ulama bid'ah. Tapi kalau kita pikirannya, ya mereka ngasih makanan, ya, dan acaranya juga katanya bentuk syukur, maka ya sudah terima, kita balas lagi makanan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Adapun kita nggak usah ikut, ya, mensyiarkan acara-acara yang bernama ini. Jadi selisih harinya saja, kasih hidangan makanan tapi menyelisih hari. Ya. Apa hukumnya membagikan makanan di bulan Sya'ban seperti banyak makna ini tadi, seperti itu. Bagikannya saat Ramadan saja, ya, saat Ramadan saja. Karena tidak terlalu keras masalah ini. Ya. Tapi ketika mereka seolah-olah jadi syariat, nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Bismillah, Pak Ustaz, bagaimana kalau rumah kita di blendernya ada benderanya? Ya kalau bisa dilepas-lepas saja. Ya harus dilepas saja. Karena itu ada ritualnya. Tapi kalau susah, ya sudah, kita banyak ruqyah saja rumahnya. Diruqyah rumahnya. Karena itu ketika memasang itu kan kayak semacam jimat, ya, semacam jimat. Karena berkeyakinan ketika dipasang itu untuk melindungi rumahnya tidak ambruk begitu. Kalau bisa potong-potong saja. Bismillah, baca bismillah ya, jangan lupa. Bismillah. Ya, dipotong. Mau tanya di luar tema, berdosakah kalau istri menginginkan suaminya romantis? Ya tidak berdosa, malah bagus seperti ini ya. Sampaikan saja kepada, cuma romantis, ya selera romantis orang itu kan masing-masing ya. Selera romantisme orang itu masing-masing. Sehingga mungkin si istri lebih tahu pengennya gimana, cerita aja sama suaminya. Yang penting jangan cerita ke yang lainnya. Ya, maksudnya cerita sama yang lain itu bagaimana? Iya, suami saya itu kurang romantis. Harusnya kan suami itu begini. Itu jangan. Sampaikan ke suaminya, Mas, saya pengen Mas itu begini dan seterusnya. Yang romantis begini, kalau datang bawa hadiah, dibuka ada 1 juta, nah romantis. Pengennya begitu, dia sampaikan saja, silahkan. Daripada beli bunga mawar 100.000, mendingan duitnya aja. Nah, silahkan ya, tidak mengapa. Bahkan disunahkan untuk suami istri itu ya supaya keluarganya itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu kebahagiaan, ya. Romantisme kalau bahasa Inggrisnya lah ya. Silahkan. Ya, itu disyariatkan supaya kehidupan rumah tangga itu ada ruhnya. Apalagi kadang orang kalau sudah rumah tangga semakin ke sana, semakin kayak kata adik, udah biasa-biasa saja. Tidur juga sudah misah, itu jangan begitu. Ya. Tidur misah itu punya konsekuensi hukum. Jadi ya tidur saja bersama dengan istri, itu adalah sedekah. Jadi disampaikan saja kepada suaminya supaya romantis. Dan suami pun harus memahami istrinya. Gelagat-gelagatnya harus bisa memahami. Karena laki-laki sama perempuan itu beda. Ya, berbeda. Kalau laki-laki itu diambil dari hadis, idza da'a rajulun imra'atahu, ya, fal ta'tiri walau kana 'ala tanur. Kalau seorang laki-laki minta kepada perempuan dengan hajatnya, maka datangilah walaupun di atas kompor, di atas open. Tanur itu kan opennya. Si suami minta sama si istri, turuti saja walaupun dilakukan di atas open, di atas kompor misalnya. Ya ini hadis, ini kan hadis. Artinya apa? Seorang suami itu kadang nggak lihat situasi. Pokoknya kalau pengen kapanpun, dimanapun, pokoknya harus.
Nah, itu harus dipahami sama istri. Suami itu begitu. Kalau perempuan, dia itu nggak berani ngomong langsung biasanya, tapi pakainya isyarat. Maka si suami ini harus memahami. Kalau pulang-pulang tiba-tiba penampilannya beda dari sebelumnya, dari biasanya, ya itu pertanda, ya, nak romantis. Gitu. Kalau tiba-tiba kamarnya tiba-tiba wangi, ya seperti itu. Berarti ada pertanda-tanda istri pengen romantis. Ya, jangan tumben wangi. Gitu. Ya, jangan begitu suami. Ya. Jangan begitu kalau tiba-tiba istri atau ngomong tumben rapi mau kondangan. Jadi suami harus melihat, mohon maaf, gelagat istri itu bagaimana. Apalagi mohon maaf ya, mohon maaf, wanita-wanita yang belum pernah khitan, itu mohon maaf syahwatnya lebih tinggi dari laki-laki. Oleh karena itu disunahkan dikhitan supaya tidak terlalu besar syahwatnya. Ya, ini diterangkan para ulama, hikmah kenapa harus dikhitan itu perempuan, untuk mengurangi horor syahwat, panasnya syahwat tersebut dikurangi. Tapi kalau terlalu potongnya terlalu banyak, nanti bisa hilang syahwatnya sama sekali. Jadi cemil aja, dikit aja. Ya, itu kenapa ada hikmah di situ. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya rumah tangga itu semuanya akan jadi sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada hubungan kalian suami istri itu sedekah. Maka niatkanlah itu sebagai sedekah. Ya. Silakan, ada lagi. Bagaimana hukumnya? Ini singkat aja ya. Ini. Jadi soal itu soal cerita. Jadi saya harus mencerna ceritanya dulu ini. Intinya yaitu ketika seorang menikah, kemudian setelah menikah rupanya tidak sesuai dengan keinginan dia. Bagaimana hukumnya? Yang tidak sesuai itu apa gitu ya? Apa dulu? Tapi taruhlah dia tidak sesuai, ada pilihan fasakh. Fasakh itu membatalkan pernikahan. Sudah akad, mungkin waktu nazar itu melihatnya kulitnya putih, setelah nikah kulitnya hitam misalkan. Ini contoh saja, bukan anak mengatakan atau mendiskreditkannya kulitnya hitam, atau anak balik saja wis. Mungkin ketika nazar dia seleranya kulitnya hitam, ketika nikah putih karena bedaknya tebal. Dia nggak terima dengan itu. Fasakh misalkan. Saya fasakh saja pernikahannya. Boleh nggak? Secara hukum itu boleh. Bukan kita katakan sunnah ya, tapi boleh. Boleh. Rasulullah pernah memfasakh salah satu akad pernikahannya. Karena melihat pada wanitanya tersebut ada bekas lepra gitu ya. Beliau membatalkan pernikahannya dan memberikan matanya. Nah ini. Jadi memfasakh pernikahannya dan memberikan mata atau mut'ah bahasanya. Ini bukan nikah mut'ah ya, tapi mata di sini adalah harta yang diberikan kepada seorang wanita yang difasakh pernikahannya, yang digagalkan pernikahannya. Karena satu dan lain hal. Istilahnya uang bombong-bombong lah gitu ya, supaya nggak sakit hati. Karena orang digagalkan pernikahannya kan sakit kan, sakit hati dia karena pernikahannya digagalkan. Tapi ketika melihat mut'ahnya 1 miliar, dia jadi sedih. Alhamdulillah 1 miliar. Nah, maka seperti itu, tidak mengapa. Ini ibaratnya kalau memang demikian. Tapi kan yang namanya nikah itu tidak sedikit-sedikit nggak cocok langsung cerai, fasakh apa itu, bukan begitulah pernikahan. Karena semuanya kita punya kekurangan. Pasti punya kekurangan. Fisik punya kekurangan, akhlak punya kekurangan, agama kita juga punya kekurangan pada diri kita. Nafkah juga mungkin kurang. Maka kalau ingin langgeng di dalam sebuah pernikahan,
Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Muslim, ya, la yaqrab mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hendaknya seorang suami yang beriman itu jangan membenci istri yang beriman. Kalau memang tidak suka pada perkara istri, akhlak yang jelek, ya ingatlah akhlak-akhlak yang baik pada diri istri. Ya, mungkin si istri dari sisi lain mungkin agak nuntut, ingin uang belanjanya dinaikin, sebelumnya 10.000 jadi 15.000 misalkan. Ya, kita sabar. Ya, selama permintaan itu wajar, kita sabar, kita ingat bahwasanya kita yang nyucikan baju juga istri, ya. Anak kita juga yang melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan, menyusui adalah istri. Yang bersihkan rumah juga istri. Pokoknya diingat kebaikan-kebaikannya untuk menutupi kejelekan-kejelekannya. Ya. Sehingga kita akan langgeng dalam sebuah pernikahan. Kalau yang dipikirkan kejelekannya, pada itu saya kira begini, itu ada saja. Ya. Apalagi kita ya, mohon maaf, yang kadang baru sekali lihat, ya, baru sekali ketemu, sekali nazar, kemudian langsung menikah. Coba kita jadi orang sekitar, maka kita akan mendapati ya kekagetan. Begini ya, saya kira begini. Oh begitu ya, saya kira begini. Itu akan ada. Ya hancur dari awal lagi. Harus kita sadar. Kok begitu ya? Oh ya, masih bisa dididik. Oh begitu ya? Saya juga kurang lebih begitu, sama aja. Ya, seperti itu. Ditutupi kejelekan, tutupi dengan kebaikan. Seterusnya. Ya. Ini penting sekali ya. Perempuan juga sama ketika mendapat itu suami begini ya. Yaudah, itu sudah suami Anda, taati. Itu jannatuki wa naruki. Suami Anda itulah surga bagi Anda dan neraka juga bagi Anda. Kalau taat akan jadi surga. Kalau maksiat mengguguri suami akan jadi neraka. Jadi demikian. Sudah disyukuri. Ya, jodoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda semuanya. Ya. Ini sangat penting untuk kelanggengan sebuah rumah tangga. Tapi Islam itu kan agama yang memberikan solusi. Kalau disuruhnya ya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau kenyataannya banyak problematika, Islam juga punya solusi. Perceraian, talak, ada khulu. Kalau talak itu dari pihak suami, ada khulu dari pihak perempuan. Ya. Ini semuanya, dan juga suami juga harus mempelajari yang seperti ini. Ya, ini yang kita, apalagi yang umum. Ya. Yang kadang jadi syubhat mereka yang pacaran. Yang pacaran itu namanya manis-manis saja, maksiat semua. Giliran nikah tinggal pahit-pahitnya. Ya. Jadi semuanya ikhwan fillah azakumullah punya risiko. Tetapi kalau yang caranya syar'i, mereka akan terjaga kehormatannya, tidak bermaksiat dan seterusnya. Tapi yang cara-cara yang ya seperti pacaran dahulu dan seterusnya, dia bermaksiat. So ketika rumah tangga, ketika pacaran itu nggak tahu keburukannya, ketika rumah tangga, apa keburukannya? Taunya manis, rupanya pahit. Ya, maka jatuhnya banyak sekali yang akhirnya gagal. Ya. Walaupun dalam, dan perlu Anda nasihatkan di sini, khususnya ibu-ibu, ummahat, akhwat, jangan menilai baik buruknya itu karena seorang itu bercerai. Sebagian orang memandang kalau orang bercerai berarti ini orang buruk, gak baik. Bukan begitu. Rasulullah pernah memfasakh salah satu istrinya. Beberapa sahabat pernah menceraikan istrinya. Ibnu Umar berapa kali bercerai. Ismail menceraikan istrinya yang pertama atas perintah bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi jangan mengatakan kalau bercerai itu pasti orang yang tercela. Belum tentu. Kadang orang bercerai itu bisa jadi pihak suaminya yang memang tidak baik, atau istrinya yang tidak baik, atau dua-duanya tidak baik, atau kadang bahkan suami istri itu orang yang baik. Laki-lakinya saleh, wanitanya salehah, tetapi keadaan yang kadang salah paham, atau kadang mohon maaf ini mertua yang mungkin cemburu, anak laki-lakinya menjadi milik orang lain. Ini nasihat juga bagi laki-laki dan juga mertua. Ketika anaknya itu menikah, biasanya yang akan didapati, khususnya pada seorang ibu, adalah cemburu. Cemburu. Sama ibu saja nggak pernah ngasih kalung, ini sama istrinya kalung, gelang, cincin, anting, ini itu dikasih semua. Sama ibu aja nggak pernah ngasih makanan, sama istri semuanya dikasih. Maka perempuan itu wajar, ibu itu timbul cemburu.
Akhirnya cemburu itu kadang seorang ibu, ini bukan menyalahkan ibu ya, ini kasus pada banyak kenyataan seperti itu. Maka si anak atau suami ini harus bisa mencerna ini ucapan dari seorang yang cemburu atau memang benar-benar keadaannya demikian. Tapi kalau langsung percaya begitu saja, ya rumah tangga sudah selesai sudah. Begitu Pak ya? Insya Allah antum yang sudah sepuh-sepuh lebih pengalaman dari anak. Cuma kita saling mengingatkan. Ya. Dalam rumah tangga itu kadang nggak semanis yang dibayangkan, tapi ya nggak sepahit yang ditakutkan. Tapi bagaimanapun itu harus kita hadapi karena itu adalah ibadah. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan separuh dari agamanya. Maka ya demikian ya. Jangan menilai orang baik atau orang itu buruk karena perceraian. Ya, banyak sahabat yang bercerai, tapi laki-lakinya sahabat, perempuannya sahabiat. Bayangkan ini. Laki-lakinya suaminya sahabatnya Rasul, perempuannya sahabiat. Wanitanya bertakwa, tapi bisa cerai. Nah itulah yang tadi anak katakan. Bisa jadi laki-lakinya saleh, perempuannya salehah, tapi satu keadaan salah paham, akhirnya terjadilah perceraian. Bisa dipahami kan? Dan yang kita semuanya tidak ada yang mengharap perceraian. Tapi kalau ada orang bercerai itu jangan istilahnya jangan tepuk tangan lah, jangan senang. Gak boleh seperti itu. Bahkan kita bertanya, bagaimana kamu jadi cerai atau tidak? Gak boleh begitu. Khususnya wanita, hati-hati ini. Hati-hati. Gimana ukti, kamu sudah jadi cerai sama suami? Waduh, gak boleh begitu. Gak boleh. Apalagi yang bertanya itu salah satu istri. Gimana mas, jadi menceraikan istri ketiganya? Gak boleh, itu sebesar seperti ini. Gak boleh seperti itu. Ya, jadi khususnya perempuan ini ya. Kenapa Anda sering tanbih? Ya, karena biasanya kalau berkumpul itu kan banyak ngobrol. Ya, ngobrol tidak terkendali, gunjing sana, gunjing sini, hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Kenapa kita buat majelis khusus? Supaya Anda bisa ngomong khusus kepada wanita. Ya, khususnya ketika di majelis untuk bisa mengagungkan ilmu yang sedang dibacakan dengan diam, tenang, tidak majelis sendiri-sendiri, tidak ngobrol sendiri-sendiri. Ini penting yang seperti itu. Ya, penting sekali. Demikian ya, mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saling menasehati karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh, salihah, dikumpulkan di dalam surganya di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.